Tabipun. Ya, mungkin ini pertama kali saya untuk bisa berorasi sama teman-teman aksi kanasan. Saya Ucok dari GMKI. Di sini saya ingin sedikit memberikan sebuah penampilan informasi bahwasanya apa yang terjadi di Kecamatan Natuna tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di daerah saya. Saya merupakan seorang pemuda yang berasal dari Sumatera Utara, bersuku Batak terbang, dan di mana di daerah saya juga itu terjadi kasus yang sama dengan apa yang terjadi di Anak Tua. Saya sudah melihat kronologi yang terjadi di Anak Tua, dan saya sangat berbelas sungkawa dengan atas tindakan-tindakan diskriminatif terhadap masyarakat yang memiliki hak tanah yang diambil oleh perusahaan-perusahaan di Provinsi Sumatera Utara, itu tepatnya di Kabupaten Toba, tepatnya di Desa Sakunggiri. Pada tanggal 7 Agustus kemarin, sekitar 208 orang masyarakat adat itu mengalami luka-luka yang sangat berat, teman-teman, dan dua orang itu meninggal karena didiskriminasi di tanah mereka sendiri. Dan banyaknya ribuan masyarakat yang ada di daerah Toba sana itu dijadikan sebagai tempat. Mungkin beda kasus dengan yang terjadi di Kecamatan Natuna, masyarakatnya tidak diperlibatkan untuk menjadi pekerja. Di sana itu masyarakatnya bukan hanya bekerja tapi juga digaji. Artinya apa? Mereka diperbudak di tanah mereka sendiri. Saya melihat bahwasanya kejadian konflik agraria yang terjadi hari ini itu konflik agraria struktural, teman-teman. Jadi bukan konflik yang semata-mata terjadi karena hanya sewenangan masyarakat adat menganggap tanahnya hanya dari garis turun-temurun. Ini perlu saya berharap ini teman-teman semua bisa mengadvokasi masyarakat yang sampai hari ini mungkin menganggap tanahnya itu tanah leluhur. Karena apa? Saya sudah menerapkan ini di tahun 2022. Kepada teman saya bilang, bahwasanya walaupun ini tanah leluhur, tanah turun-temurun, tapi harus segera dibuatkan sertifikat tanahnya. Karena apa, teman-teman? Prinsipnya para perusahaan tersebut, mereka itu masuk ke lahan kita, itu dari tahun dari lama, teman-teman. Mereka bertahan sampai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, kemudian baru ketika setelah diselidikin ternyata tanah ini tidak memiliki sertifikat, baru mereka urus sertifikat tersebut, lalu mereka ambil hak land. Jadi masyarakat yang sampai hari ini beranggapan bahwa tanah leluhur, tanah turun-temurun tidak punya hak lagi. Karena apa? Karena mereka tidak punya sertifikat. Jadi saya berharap kita semua di sini mampu memberikan mengadvokasi masyarakat yang sampai hari ini menganggap tanah leluhur, karena memang, teman-teman, kita sudah capek berjuang untuk bagaimana menciptakan undang-undang masyarakat adat. Ini sangat berat, teman-teman. Dan selanjutnya, teman-teman ketahui, saya tarik kasus diskriminasi terhadap apa yang terjadi di Padang, apa yang terjadi di Cidahu. Saya berharap kita semua di sini bersatu bukan karena kita memiliki kepentingan politik apapun, tapi kita di sini satu karena kita Indonesia. Kita tidak memandang golongan agama, ras, dan suku apapun di sini. Kita satu di sini karena kita NKRI. Teman-teman, kita di GMKI juga berjuang bagaimana sekitar 60 lebih gereja yang ada di Bandar Lampung ini itu tidak memiliki UNB, dan sekitar 5 gereja yang ada di sini itu gerejanya berpindah-pindah, teman-teman. Setiap hari minggu mereka berpindah-pindah tempat untuk melakukan ibadah, karena ibadah mereka masih dirampas. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Tuhan. Jangan diam. Terima kasih.